Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah al-kiram rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi nikmat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat sempat dapat memanage waktu, sebab ada ayat yang mengatakan bahwa al-waktu athmanu min al-dhahab. The time is science. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat subuh berjemaah, baik yang dilaksanakan di musola, ada pula yang melaksanakan sholat berjamaah subuh di masjid terdekat. Ini merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita mampu memanfaatkan nikmat tersebut yang diberikan oleh Allah kepada hal-hal yang sangat bermanfaat bagi kita sendiri. Berbicara waktu, taubahnya kita berbicara tentang kehidupan kita sendiri. Wal 'asr, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-'Asr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Waktu adalah nikmat yang terlewatkan oleh sebagian besar manusia. Waktu adalah ukuran perjalanan manusia. Ada perjalanan manusia yang hanya 1 menit. Ada perjalanan manusia 5 tahun. Ada perjalanan manusia 10 tahun. Sampai ada manusia berjalan di muka bumi ini 63 tahun. Manusia yang mempergunakan akal fikir, ulul albab, adalah manusia yang selalu memperhatikan waktu. Waktu kecil, kita memanfaatkan waktu untuk bermain. Waktu remaja adalah waktu untuk kita menggembleng diri, mencari identitas, menuju persiapan hidup di masa yang akan datang. Masa dewasa adalah masa-masa yang genting, yakni masa-masa yang harus kita berhati-hati menuju jalan abadi, yakni akhirat. Dan masa-masa tua adalah masa-masa penantian, yakni penantian menunggu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan yang memang setiap individu manusia pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu ummatin ajal.
Kata Allah Subhanahu wa taala. Karenanya bagi sosok manusia yang ulul albab, yang selalu mempermanfaatkan pemikirannya, yakni memanfaatkan pemikiran yang positif menuju sebuah kebaikan dalam tindak tanduk kehidupan manusia, dari sejak kecil menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, dan menjadi tua, adalah kumulatif kegiatan kita menghormati waktu. Untuk itu, kita masih ingat pepatah orang tua dulu, bahwa siapa yang menanam pasti mengetam. Siapa yang menanam pasti memetik hasilnya. Dari setiap individu manusia, Allah menciptakan makhluknya sesuai dengan namanya, makhluk. Selalu punya dua makna. Kalau Allah menciptakan manusia menjadi manusia miskin di dunia, pasti di lain sisi Allah menciptakan manusia kaya. Jika manusia suatu hari berlinang air mata, maka suatu saat Allah juga menciptakan sosok manusia yang ceria, tertawa, bahagia. Andai kata pula manusia merasakan dirinya sehat, maka di sudut lain Allah juga memberikan gambaran manusia-manusia yang sakit, tidak berdaya. Ini semua dimaksudkan agar kita menyadari diri bahwa semua itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kepada para seluruh pendengar, hadirin, hadirat, mari kita manfaatkan waktu tersebut, baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita memanfaatkan waktu itu untuk menempa diri, mempersiapkan diri menuju cita-cita abadi pantai idaman kita masing-masing. Berbicara waktu, maka kita harus menyadari diri bahwa waktu itu bisa membuat kita bahagia di dunia ini, karena kita mampu memanfaatkan waktu tersebut kepada hal-hal yang positif. Tetapi sebaliknya, andai kata kita tidak mampu memanage waktu ini kepada hal-hal yang positif, malah waktu tersebut kita manfaatkan kepada hal-hal yang tidak berguna. Ingat, sekali lagi ingat, kata Allah Subhanahu wa taala, suatu saat Anda akan tidak bahagia. Ingat, Anda akan sengsara. Ingat, Anda akan berlinang air mata. Hadirin pemirsa yang bahagia,
Manusia sukses adalah manusia yang mampu memanage waktu yang Allah berikan kepada kita. Dengan kemampuan kita memanage waktu tersebut, rasanya tidak ada waktu lain, tidak ada kesempatan lain untuk berleha-leha. Pagi 3:30 kita bangun dari tidur, bergegas untuk mempersiapkan diri menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat subuh berjamaah bagi laki-laki, kaum laki-laki. Andai kata kaum perempuan juga ingin mengikuti sholat berjamaah di masjid, dipersilakan, mubah, dalam rangka syiar agama kita, syiar persatuan kita, syiar kekuatan ijtimaiyah kita. Karena jelas al-i'timadu asasun najah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Union is strength. Hadirin jamaah pemirsa yang budiman, ingat kepada waktu. Tak terasa rasanya kita sudah menginjakkan bumi ini. Kesempatan ini sudah bertahun-tahun kita menikmatinya. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita memanfaatkan kesempatan itu untuk beribadah kepada Allah, untuk mengingat mati, untuk mempersiapkan anak keturunan kita? Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mewanti-wanti hambanya. Wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya